Harga cabai terus menunjukkan kenaikan setiap hari, terpantau di beberapa lokasi harga cabai bahkan menembus angka 70 sampai dengan Rp80.000 dari sebelumnya, berkisar Rp20 hingga Rp30.000 per kilonya. Tapi tidak hanya cabai, sejumlah bahan pokok juga terpantau melesat naik di pasaran. Kita bahas hal ini bersama dengan dua narasumber sore ini. Ada Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri. Pak Mansuri, selamat sore. Selamat sore, Mbak Puspa. Dan juga bergabung bersama kami ada Rizfa Heri, PLT Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Pak Rizfa Heri, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, Bapak-Bapak, Sore, Prof. saya mulai dulu Selamat terlebih sore, Pak dahulu. Mansuri. Baik, saya mulai dari Pak Rizfa Heri. Saya akan tanya ini setelah kemudian minyak langka kemarin, tempe juga naik harganya, bahkan langka. Kini menyusul ada harga komunitas cabai dan juga harga bahan pokok lainnya merangkak naik. Harganya fantastis juga Pak di beberapa lokasi. Dari tinjauan Bappenas seperti apa? Karena kalau tadi disebutkan oleh Pak Luhut, kalau soal minyak katanya masih ada monopoli di dalamnya. Apakah ini juga terjadi di sektor bahan pokok seperti cabai dan yang lainnya? Baik, Mbak Puspa. Selamat sore, Mbak. Ya. Jadi kalau kita lihat fenomena kenaikan cabai pada periode ini memang sampaikan tadi bahwa penyebab utamanya adalah musim hujan di sentra-sentra produksi utama cabai, sehingga banyak tanaman yang mengalami kena penyakit atau jamur atau dikenal juga ada penyakit antraknos, sehingga memang produksinya berkurang. Kemudian hujan ini juga berakibat tentu akan menambah juga daya panennya. Kemudian juga cabai yang telah dipanen juga mudah rusak karena kondisi dalam keadaan basah. Jadi hal inilah tentu harus meningkatkan harga cabai di pasaran meningkat, ketersediaannya produksinya berkurang, kemudian biaya panennya juga meningkat kondisi hujan ini. Tapi apakah alasan hujan, ini hujan menjadi siklus setiap tahun ya, apakah alasan hujan ini kemudian bisa diterima sebagai salah satu faktor besar yang memang menjadi ketersediaan bahan pokok termasuk cabai khususnya ini sangat berkurang di pasaran? Ya, sebagaimana umumnya komoditi pertanian ini kan sifatnya bersifat musiman ya, Mbak ya. Memang pada saat periode tertentu mengalami produksi yang meningkat, kemudian pada periode berikutnya mengalami penurunan. Ini sedangkan permintaan masyarakat itu kan relatif setiap saat itu tetap, Mbak. Jadi memang ini siklus ini terjadi setiap tahun. Nah, tentu ke depan kita harus bisa mengantisipasi bagaimana supaya ini tidak terjadi, tidak terulang kembali. Oke, Pak Mansuri, gambaran di lapangan seperti apa? Bagaimana stok cabai di pasar-pasar? Angka tertingginya berapa Pak di sejumlah lokasi? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa cabai ini sudah terjadi kenaikan paling tidak dalam kurun waktu 1 tahun ini sudah 3 kali. Yang pertama Desember 2021 sampai Januari, Maret, April, dan sekarang bulan ini mengalami kenaikan cukup tinggi. Bahkan ada yang sampai 100, bahkan 120.000. Kalau kita lihat cabai rawit merah di DKI Jakarta itu tembus 88.000 per hari ini. Padahal kita tahu bahwa penyangga atau pensuplai cabai itu terbanyak kan hanya ada di 5 provinsi ya terbanyak. Yang pertama kalau kita lihat petanya, yang pertama Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Dan Jakarta itu salah satu banyak ditopang dari Jawa Tengah dan Timur Jawa Barat. Nah, persoalan-persoalan ini yang harus kami hadapi. Biasanya kami menjual bisa 1 kintal, hanya bisa menjual setengah kintal. Daya beli masyarakat turun, modal belanja kami juga tinggi. Dan barangnya cukup sulit. Barangnya ada, tetapi cukup sulit kita cari. Nah, waktu kami cross-check ke lapangan di petani bilang bahwa banyak jamur atau cacar AB sehingga produksinya menurun hingga 50%.
Biasanya 1 hektar itu bisa apa, tapi ini hanya separuhnya. Dan ini terjadi hampir di seluruh daerah, Mbak Puspa. Mhm. Ada kenaikan cabai sampai 3 kali bahkan dalam satu periode di 1 tahun belakangan. IKAPI mencium atau ada dugaan permainan hargakah atau persaingan tidak sehat? Untuk cabai memang pure persoalan produksi ya. Untuk hal-hal yang tidak sehat memang terjadi di beberapa komoditas. Tetapi memang faktanya saya harus sampaikan ke Prof bahwa beberapa komoditas pangan yang mengalami fluktuasi cukup tinggi setelah gejolak minyak goreng, gula pasir. Sekarang ada cabai rawit, selain gula dan tambahannya itu daging sapi, sekarang kita dipusingkan dengan cabai dan bawang merah. Termasuk bawang putih juga harganya melonjak naik. Ada dua pola. Yang pertama, ini psikologi pasar. Ada kenaikan karena beberapa komoditas naik sehingga komoditas yang dia jual itu juga diikutkan naik. Ada beberapa selain itu psikologi pasar, ada juga karena faktor produksi. Nah, untuk cabai memang kami meyakini penuhnya faktor produksi. Artinya Kementerian Pertanian tidak menyiapkan data pangan yang baik, desain pangan yang baik sehingga terjadi kekacauan seperti saat ini. Gitu, Mbak Puspa. Oke, Pak Rizfaheri, kalau tadi dikatakan oleh Pak Mansuri bahwa pure karena faktor produksi begitu, gagal produksi kalau dari sektor cabai. Apakah bagaimana koordinasi dari Bappenas sendiri termasuk dengan para petani di lapangan untuk bisa memulihkan stok cabai di lapangan? Baik, Mbak. Jadi memang kalau pantauan kami terkait dengan pasokan cabai terutama di pasar induk Kramat Jati di Jakarta, itu memang kami lihat hari ini sekitar 30 ton pasokannya ya. Normalnya untuk pasar induk Kramat Jati sekitar 40 ton ya pasokan cabainya. Memang berkurang pasokan di Jakarta sehingga juga berakibat kenaikan harga yang cukup tinggi. Kemudian kami memang melakukan pemantauan dengan pemantauan baik di petani maupun pemantauan juga di konsumen, baik menyangkut harga di petani maupun pasokan yang ada di konsumen. Dan memang di yang saat ini terkait dengan cabai ini memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mansuri juga karena gangguan cuaca. Tentu ke depan sebenarnya kenaikan pada periode ini bisa kita katakan juga untuk mengkompensasi anjloknya harga cabai pada periode-periode sebelumnya. Jadi kalau kita tidak bisa melihat hanya pada periode ini saja. Pada periode sekitar bulan Juli, Agustus, September yang lalu itu anjloknya harga cabai sangat jatuh sekali. Sehingga ini sebenarnya bisa mengkompensasi. Tetapi tentu ke depan kita perintah harus mampu melakukan penguatan stok cabai ini baik dalam bentuk cabai kering maupun dalam cabai segar. Sehingga pada saat produksi berlebih itu bisa kita simpan. Dan pada saat produksi berkurang di pasaran kita bisa gelontorkan ke pasar sehingga dengan demikian gejolak harganya bisa kita atasi. Nah, memang saat ini kami baru menyiapkan bagaimana mekanismenya ke depan pemerintah bisa melakukan penyerapan pada saat puncak panen, kemudian kita bisa melakukan stabilisasi pada waktu di pasaran pasokan berkurang. Oke, Pak Rizfaheri, apakah kenaikan ini sudah terprediksi begitu dari jauh-jauh hari, belajar dari beberapa periode sebelumnya? Karena kalau soal cabai begitu, ini kan jadi tadi saya katakan ini siklus karena faktor cuaca dan lain-lain. Harusnya ada evaluasi, kemudian antisipasi yang harusnya disosialisasikan dengan petani dan pengepulnya. Ya memang kejadian ini sebenarnya kalau kita lihat kan berulang setiap tahun ya Mbak. Memang kalau kita perhatikan cabai ini sangat fluktuatif sekali. Pertama pada periode tertentu dia akan terjadi harganya turun, kemudian nanti naik lagi, kemudian beberapa bulan berikutnya akan terjadi penurunan. Tentu tugas kami di Badan Pangan Nasional bagaimana fluktuasi ini jangan terlalu ekstrim gitu ya. Tentu nanti ke depan kita upayakan lakukan juga bagaimana kita bisa menyelamatkan pada saat terjadinya musim panen. Kemudian bisa disimpan, kemudian nanti pada saat
kelangkaan di pasar itu bisa digelontorkan. Kemudian yang kedua tentu ke depan perlu juga edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat dalam mengkonsumsi cabai tidak mesti harus dalam bentuk cabai segar, bisa dalam bentuk cabai kering maupun dalam bentuk pasta cabai. Jadi edukasi juga harus kita lakukan ya, sehingga dengan demikian kita bisa menyediakan cabai pada setiap saat. Karena kita ketahui bahwa cabai ini kan memang daya simpannya sangat terbatas ya. Seminggu dia kalau dalam keadaan disimpan di suhu kamar atau dibiarkan saja sudah rusak. Kan memang perlu langkah-langkah bagaimana kita bisa mempertahankan, memperpanjang simpannya. Baik itu dalam bentuk kering maupun dalam bentuk segar, maupun kita proses menjadi pasta. Nah, dengan adanya edukasi kepada masyarakat, tentu dengan langkah-langkah seperti tadi kita bisa menjaga kebutuhan cabai setiap saat. Oke, Pak Mansuri, harganya sudah terlanjur tinggi di pasaran cabai dan juga bahan pokok lainnya. Bagaimana kemudian daya beli masyarakatnya? Apakah menjadi anomali ketika daya beli masyarakat turun tapi harganya menjadi lebih tinggi? Ya memang beberapa kali kejadian ya, termasuk pada periode kali ini, seperti kenaikan telur cukup tinggi ya. Ini baru keliling dari Jawa Barat dan kami mendapati memang telur dan cabai rawit ini menjadi komoditas yang cukup tinggi di saat memang daya beli masyarakat menurun. Kita bisa hitung, Mbak, daya beli masyarakatnya akan naik di menjelang Idul Adha ya. Kecuali Sabtu Minggu memang ada kenaikan. Tapi kalau kondisinya seperti ini, otomatis kami juga akan menurunkan pembelian karena modal kami yang terbatas. Biasanya kami bisa beli 1 kuintal gitu ya, satu pedagang, tapi sekarang hanya setengah kuintal atau hanya beberapa puluh kilogram saja. Nah ini persoalan-persoalan yang kami hadapi, sehingga alternatif karena tingginya harga dan untuk tetap menjaga agar konsumen kita bertahan, itu solusinya adalah kesepakatan bersama dengan konsumen untuk ada campur gitu ya, campuran antara cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau, sehingga masyarakat juga tetap bisa membeli sesuai kemampuan mereka gitu Mbak. Artinya sosialisasi untuk substitusi dari bahan pokok yang harganya melambung tinggi sudah diketahui belum oleh pasar? Untuk saat ini memang agak sulit ya, kalau cabai itu kan masyarakat kita masih beli cabai ya cabai segar gitu, untuk berpindah agak cukup sulit ya. Tapi paling tidak cara itu menjadi kesepakatan bersama antara pembeli dengan pedagang. Bagaimana kalau dicampur dengan cabai rawit hijau gitu, atau cabai keriting atau cabai TW. Kalau cabai TW hanya untuk beberapa saat, tapi untuk cabai yang mungkin dicampur adalah cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau. Mungkin pola-pola itu yang kita sepakati bersama dengan pembeli sehingga harganya juga terjangkau, kecuali komoditas lain seperti bawang merah, terus daging sapi yang sekarang sudah 155.000 karena ada PMK, ada beberapa isu virus ya. Telur yang karena pakannya pakan petelur juga cukup tinggi, ayam petelur cukup tinggi, sehingga ada kalaupun pengalihan ya mungkin pengalihnya di daging ayam gitu, karena faktanya tahu dan tempe juga naik karena kedelai naik. Oke, Pak Rizfaheri, kalau melihat perkembangan dari berbagai faktor baik pasokan dan permintaan yang membuat harga pangan ini akan terus akan naik begitu. Ini artinya sampai dengan akhir tahun ini mungkin akan terus tinggi kah kalau kita berkaca dari tahun misalnya 2015 silam, bahkan cabai pernah harganya 120.000 per kilonya. Ya Mbak, kalau kita melihat misalnya contoh kasus cabai ya, sekarang biasanya pengalaman kami pada sekarang harganya terus naik ya, nanti pada beberapa waktu kemudian akan turun lagi. Karena dengan harga naik ini juga mendorong juga petani untuk memperluas tanamannya. Kemudian pada saat harga anjlok juga petani biasanya enggan lagi menanam sehingga produksinya turun, karena harga akan naik. Nah, ini yang sering terjadi kalau kita lihat fenomena harga cabai ini sepanjang waktu ya. Jadi memang langkah-langkah yang kita lakukan ke depan, pertama tentu kita dorong juga kepada Kementerian Pertanian untuk memperluas
sentra-sentra produk cabai sehingga tidak hanya bertumpu di Sumatera, di Pulau Jawa dan Sumatera. Sehingga dengan sebaran sentra cabai yang luas, karena kita lihat juga Indonesia ini kan juga iklimnya tidak rata juga dari barat ke timur ya. Mungkin di barat mengalami curah hujan yang tinggi, di wilayah timur tidak, atau di daerah Sulawesi dan sebagainya. Jadi dengan demikian ketersediaan bisa pada saat curah hujan tinggi di Pulau Jawa bisa dibantu dengan dari Kalimantan dan dari Sulawesi juga. Kemudian yang tentu ke depan juga pemerintah perlu langkah-langkah yang kami juga sedang melalui Badan Pangan Nasional sedang berupaya bagaimana supaya pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara ataupun melalui Bulog kita mempunyai stok pangan nasional ya, penguatan stok pangan. Jadi sehingga pada saat harga jatuh atau produksi sedang berlimpah di petani, pemerintah melakukan penyerapan, kemudian dilakukan penyimpanan ataupun diolah dan sebagainya. Kemudian pada saat kekurangan di pasar, kita bisa menggelontorkan ke pasar sehingga bisa menstabilkan harga. Itu ini perlu kita siapkan mekanismenya dan juga regulasinya terkait dengan hal tersebut. Oke, Pak Rizfaheri, bulan Ramadan kemarin kita ingat sekali masyarakat juga dihadapkan dengan tingginya harga bahan pokok, termasuk cabai. Dan sekarang jelang Lebaran Haji pun harganya belum kunjung stabil. Win-win solution untuk para petani, kemudian pengepul dan juga pedagang pasar serta konsumen seperti apa? Ya, kita tentu kalau melihat dari prediksi dari BMKG juga, bulan Juli ini mudah-mudahan sudah mulai reda ya curah hujannya, terutama di sentra-sentra produksi sehingga produksi cabai kembali normal ya. Kemudian untuk bahan pangan yang lain tentu kita pantau, pertama yang kita jaga adalah ketersediaannya Mbak Puspa. Jadi yang penting ketersediaan barangnya ada, kemudian kalau ada gangguan-gangguan distribusi kami dari Badan Pangan Nasional akan melakukan langkah-langkah bagaimana supaya distribusinya bisa lancar, supaya tidak mengganggu pasokan bahan pangan di pasaran. Artinya optimistis ya Bapak Nas mengenai ketersediaan bahan pokok dalam beberapa waktu ke depan? Ya tentu Pak Buspa, karena memang bahan pangan ini, hasil pertanian ini kan tergantung dengan cuaca. Tentu kita melihat perkembangan cuaca juga yang dari perkiraan BMKG. Kemudian tentu kita juga ya berdoalah supaya memang gangguan ini cepat gangguan curah hujan di sentra-sentra ini cepat lalu gitu ya Mbak. Oke, Pak Mansuri, tadi saya sebutkan berkaca pada tahun-tahun sebelumnya angka cabai aja pernah 120 sampai 130 ribu rupiah per kilogramnya. Kalau melihat hal tersebut, bagaimana kemudian koordinasi dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia dengan pemerintah agar hal serupa tidak kembali terjadi? Tata kelolanya seperti apa? Ya, sebenarnya Mbak Puspa kalau boleh saya jujur di sini bahwa kami sebenarnya capek juga. Ini kan terjadi setiap tahun. Kami dihadapkan pada kondisi pangan yang naik turun tidak kadang-kadang anomali, kadang-kadang memang terjadi di tiap bulan tertentu. Memang ini terjadi setiap saat gitu. Dan kita capek juga karena apa? Kementerian Pertanian kita tanya soal produksi dia bilang aman, aman. Kementerian Perdagangan bilang aman dan seterusnya. Tapi fakta di lapangan tidak aman. Maka sebenarnya yang pertama kami mendorong agar berikan kewenangan luas-luasnya kepada Badan Pangan Nasional. Pak Prof, tolong lebih detail melakukan kerja-kerja yang selama ini dibebankan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Harus ada grand design pangan. Wilayah produksi itu di mana saja, berapa kebutuhan dalam negeri di bulan A, bulan B, bulan C dan seterusnya. Dan ini terjadi setiap tahun. Kita diundang CNN mungkin setiap tahun bisa berapa kali dan bahasanya sama seperti sekarang. Nah, giliran kondisi yang cukup sulit seperti saat ini telur dan cabai katakanlah, yang bisa mereka lakukan, yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah kayak pemadam kebakaran, bikin operasi pasar di luar pasar, bikin operasi pasar di pinggir jalan. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Maka desain pangan itu menjadi penting, data pangan itu menjadi penting, asumsi kebutuhan pangan itu menjadi penting. Nah, tiga ini kami tidak bisa berharap dari BPS, tidak bisa berharap dari Kementerian Pertanian, tidak bisa berharap dari Kementerian Perdagangan. Kami sudah lelah, ini terjadi bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun.
Maka keberadaan Badan Pangan nih, Prof, ini menjadi angin segar buat kami. Semoga pemerintah, Pak Presiden, secara ikhlas memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Badan Pangan sehingga ini tidak terjadi lagi. Walaupun memang dipersiapkan pasokan untuk beberapa bulan ke depan, itu luar biasa agar tidak terjadi hal-hal seperti sekarang. Giliran panennya jatuh, ya, petani susah. Belum lagi kita bicara soal ijon ya, petani susah, pedagang juga susah. Kami modal terbatas, jualnya juga sulit. Hingga harus ada kongsi seperti kita campur antara cabai rawit merah dengan cabai rawit hijau dan seterusnya. Nah, persoalan-persoalan ini terjadi secara terus-menerus. Kami sebut tadi cabai rawit itu sudah naik 3 kali dalam tahun ini. Padahal panen seharusnya kan bulan ini bulan Juli gitu, panen raya. Tetapi memang faktanya ada gagal panen di banyak sentra produksi sehingga kita mengalami kesulitan harga yang cukup tinggi. Kenapa ini nggak diprediksi? Bukan persoalan prediksinya, tetapi memang pemetaan wilayahnya yang tidak terukur gitu. Maka kami minta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, kita lelah dengan kondisi yang seperti saat ini. Salah satu harapan kami Badan Pangan Nasional, semoga Badan Pangan Nasional diberi kewenangan agar bisa membagi ya apa tugas-tugas, mengkoordinasikan tugas-tugas dari kementerian teknis terkait sehingga tidak terjadi hal-hal yang terus-menerus seperti sekarang. Baik, saya yakin juga bukan hanya pedagang pasar yang lelah, tapi juga konsumen lelah melihat harga bolak-balik naik turun terus kalau ke pasar ya, membeli harga pokok atau barang-barang pokok begitu. Tapi kita harapkan ada solusi konkret tadi dari pemerintah, mungkin bisa menjadi PR besar untuk Bappenas, bagaimana bisa membantu pedagang pasar supaya bisa lebih punya garis biru atau cetak biru besar mengenai ketahanan pangan ini khususnya di barang-barang pokok di pasaran. Terima kasih banyak dua narasumber saya, ada Bapak Rizfa Heri, PLT Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, dan terima kasih juga untuk Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Mbak Musbah.